Selamat datang di Mirror, Misteri dan Horor. Aku Intan Revalina sebagai host pada siang hari ini. Kalau biasanya kita cerita horor di rumah atau di jalan, kali ini kita akan naik ke lebih tinggi, ke atas gunung. Nah, kalau banyak yang bilang di gunung itu banyak aturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar. Dan kalau nekat, konsekuensinya bisa bikin merinding. Nah teman-teman, aku udah bareng Kak Iza nih, yang udah sering banget mendaki. Hai Kak Iza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Kak, aku punya beberapa pertanyaan yang udah ngebuat aku penasaran banget. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran nih. Nah, kalian tahu gak sih teman-teman, ternyata Kak Iza ini suka banget sama mendaki sampai-sampai gunung yang ada di Sumatera ini hampir semuanya udah didatengin. Pasti kalian penasaran kan sama cerita Kak Iza di Misteri Gunung Sumatera Utara. Jadi langsung aja kita tanya sama Kak Iza. Jadi Kak, aturan-aturan tak tertulis di gunung itu beneran soal etika alam atau karena ada penjaga yang harus dihormati nih Kak? Oke, baik. Jadi di gunung itu ibaratkan rumah ya bagi kita semuanya. Pasti ada etika ketika kita bertamu ke rumah orang kan gitu. Hal-hal yang gaib seperti mungkin penjaga-penjaga gunung itu seperti sama manusia. Iya. Jadi ibaratkan kita bertamu nih ke rumah orang, pasti banyak sekali etika-etika yang kita keluarin. Sama dengan halnya gunung itu tadi. Gitu. Jadi hal-hal yang gaib itu mereka sama seperti manusia. Dia bisa minum, dia makan, bahkan dia juga bisa berbaur dengan kita. Namun perbedaannya ada sisi lain manusianya yang bisa lihat. Itu yang Allah izinkan untuk, tapi beberapa manusia juga nggak bisa lihat. Oke Kak. Di gunung itu Kak, beneran ada nggak sih pintu goib yang bisa bikin orang tersesat seakan-akan jalurnya muter di tempat itu aja Kak? Oke. Mana tuh? Jadi banyak pertanyaan bagi Iza sendiri. Ada nggak sih pintu-pintu gaib yang mungkin kita masuki, yang bisa kita masuki gitu ya? Nah, pengalaman Iza sendiri, kalau masalah pintu gaib ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pintu gaib itu berarti kita masuk ke alam ya. Jadi pintu gaib itu pasti ada, cuman ya mungkin kalau misalnya kita masuk itu kita nggak bisa balik-balik gitu. Tapi kalau misalnya di muter-muter situ aja, saya pernah mengalami satu hal yang mungkin muter di situ. Jadi di Gunung Sibaya itu letaknya di Brastagi ya kan. Jadi saya dengan teman saya sendiri berempat orang nih, pergi sekitar jam 3, kurang lebih jam 3, berempat itu perempuan semua, nekat untuk ke Deleng Pintau. Jadi puncaknya Sibaya itu bukan Takal Kuda, namun Deleng Pintau itu. Jalan sampai di kawah itu sekitar jam 5, berarti kan udah menjelang yang namanya maghrib. Iya Kak. Cuman nekat nih kan, nekat naik. Tapi kok lama-lama pas mau ke arah Deleng, kenapa muter-muter gitu, mau pulang, nangis bahkan sampai pingsan kan gitu. Jadi ayo kita cari lagi jalannya sampai situ saja, 5 kali di situ, nyerah pasti gitu kan. Sampai pada akhirnya sholat kan gitu, apa yang diminta gitu kan. Kalau emang matinya di sini, matilah gitu kan. Cuman kami bilang sama penunggu situ, pasti ya nampak, saya sendiri kan suka nampak gitu kan. Kami ingin berkelana, bukan ganggu kalian. Iya. Tolong balikan kami ke dunia kami, bukan ke dunia kalian. Sampai akhirnya ada yang suara bersek gitu. Oh, berarti dia tuh menjawab soal kita. Jadi teman saya bilang, tolonglah balikan kami. Sabar, saya bilang gitu kan. Kita pasti balik. Sampai akhirnya ada orang yang halo kak. Jadi di gunung itu ya rame gitu kan. Halo kak, kakak ngapain di situ? Ayo pulang. Udah, sampai balik kami pulang nggak sampai puncak, seperti itu. Jadi muter-muter situ aja sampai 5 kali. Pulang sampai start base camp kedua pukul 10 malam. Jadi kami udah berapa jam di situ. Iya Kak ya. Gimana nih Kak? Kalau ada yang bilang gunung itu bukan cuma pendakian, tapi juga rumah bagi makhluk lain. Kakak setuju nggak nih? Itu setuju banget. Karena ibaratkan gini, kita hidup bukan hanya hewan, bukan manusia, bahkan juga bukan tumbuhan gitu kan. Kita hidup berdampingan dengan jin, syaitan atau iblis gitu. Karena dulu Nabi Adam itu, jin itu gak mau bersujud dengan Adam, bukan mau bersujud dengan
nggak mau bersujud dengan Tuhan, tapi dia cuman nggak mau bersujud dengan Adam. Sampai pada akhirnya Syaitan tuh bilang kayak gini, Jin tuh bilang, ya Rob, kalau emang kayak gini, aku akan mengganggu makhluk-makhluknya, umat-umatnya, atau mungkin anak cicitnya Adam. Sampai pada akhirnya ya dia turun ke bumi bersama manusia, gitu kita. Jadi di gunung itu ibaratkan tempat dia berkumpul semua. Sampai pada akhirnya kan emang di sini pun mungkin ada kan gitu. Cuman bangsa kita nggak bisa ngelihat kan gitu. Jadi percaya banget. Oke. Nah, pasti kalian penasaran kan? Dan ingin tahu cerita selanjutnya gimana? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mirror, Misteri, dan Horor. Katanya Indonesia itu adalah negara terkenal dengan sopan santunnya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan, tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin pudar dimakan zaman? Miris ya. Kebanyakan anak muda zaman sekarang ketika bertemu orang yang lebih tua darinya, ia bersikap acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab sopan santun. Seperti berjumpa guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan tersebut. Bagiku lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini dan tetap menjaga sopan santun. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kembali lagi di Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, pasti kalian udah penasaran kan cerita selanjutnya gimana? Jadi tanpa berlama-lama langsung kita tanya ke Kak Ija. Nah, Kak Ija, ada nggak nih Kak pengalaman kakak yang horor atau mistis sampai bikin kakak merinding kalau diingat? Iya, pengalaman pasti banyak ya pengalaman. Mungkin ini yang paling mistis gitu. Oke Kak. Jadi pada suatu hari, nggak pada suatu hari, bukan khayalan ya. Jadi di tahun ini Januari tepatnya, saya pergi dengan rekan saya ya. Maaf. Jadi saya pergi dengan rekan saya di Januari tahun 2025. Di situ saya jam berapa ya? Saya lupa. Sekitar pagi, tapi sama kawan-kawan. Ya. Tapi perginya tuh berdua dulu. Berdua menuju sama rekan saya. Menuju tuh memang mau ke Takal Kuda. Nah, Takal Kuda, rupanya teman saya tuh minta, janganlah Takal Kuda aja, bosen kan gitu. Jadi ayo kita Telaga Putri gitu. Jadi di Sibaya itu bukan hanya Takal Kuda, ada beberapa yang emang variasi yang mungkin wisata-wisata itu pengen ngelihat seperti itu. Jadi teman saya tuh 2 laki-laki, ya saya sendiri perempuan.
pingin ayo kak kita ke telaga katanya gitu. Ya yaudah yuk. Jadi sampai sana sekitar jam 5 sore nih. Sampai sana saya cuman inget bapak saya nanti takutnya dimarahin kan gitu. Karena emang izinnya itu bukan ke gunung gitu bahasanya. Izinnya pergi tapi nggak pergi ke gunung. Setelah itu foto-foto ya, foto-foto rame-rame yang namanya pendaki ya. Pendaki FOMO gitu bahasanya. Jadi foto-foto sampai pada akhirnya setengah 6 atau jam 6-an gitu. Pergi nih kata rekan saya ini calon suami saya sendiri ya gitu. Jadi kita lewat jalur hutan aja gitu. Karena emang beliau itu bangsa orang yang tahu jalur gitu. Kita jalur hutan aja. Terus dia bilang, Iza tuh lagi haid, gak bisa, jangan. Iza takut. Udah ayo ayo jalur hutan. Jalur hutan ini tak ada telapak kaki manusia. Gitu. Jadi ngerasa merinding gitu kan. Bangsa orang Iza tuh kalau lemah pasti dinampakkan. Jadi singkat cerita, jalan menuju hutan ini udah ada geresak. Terus dia bilang, jangan ganggu aku. Aku mau jalan, aku mau pulang. Gitu. Sampai pada akhirnya ada pohon ya. Pohon itu apa ya namanya? Di tengah-tengah tuh ngapain jalan kami gitu. Setelah itu ada bukan kepala sih. Iya, kepala. Jadi pohon itu seperti ini gitu kan. Ngelewat kepala tuh. Jatuh. Rubak gitu kan. Apa itu bang? Dia bilang gitu kan. Gak ada, itu monyet. Itu monyet. Dia bilang gitu kan. Betul. Enggak, itu monyet. Kalau monyet itu pasti ada ekor, ada badan. Ini kepala. Enggak, itu monyet katanya gitu kan. Aduh. Salah. Iya. Enggak, itu monyet katanya. Enggak, itu kepala. Gitu kan. Saya tuh bangsa orang yang harus dicari dulu itu apa. Sampai pada akhirnya kalau monyet ini pasti ada telapak kakinya. Bahkan dia minta makan sama kita. Kalau hewan lain pasti ada badannya. Ini cuman kepala. Betul. Iya, kepala dan ada rambut. Apa itu? Kan gitu. Sampai singkat cerita sampailah ke pos 2 Sibaya itu kan. Bersih-bersih karena kan emang hutan itu banyak kali lumpur ya kan. Jadi, "Bang, abang jujur lah sama Iji itu apa?" "Gak ada, ayo pulang," katanya gitu kan. "Ayo pulang," katanya. "Enggak, itu apa? Balik lagi ayo." Iji bilang gitu. "Enggak, ayo pulang." Terus habis itu sampailah ke Medan, dia bilang, "Itu kepala pendaki yang minta tolong sama kita," gitu kan. "Kenapa harus minta tolong sama kita?" Gitu. Nah, harus kenapa minta tolong sama kita? Setelah itu abang bilang banyak-banyak lah ya istighfar. Kadang dia tuh bisa jadi ngikut sama kita. Itu yang bikin merinding dan gak masuk dia kepala. Ngapain? Ada apa? Kenapa diganggu gitu? Ternyata serem juga ya kak. Iya. Cuma kepala doang. Iya, kepala. Ya Allah. Iya. Jadi banyak adegan-adegan yang mungkin di luar nalar manusia. Karena emang baru kali ini ngelihat kepala sendiri tanpa ada badannya. Merinding gak sih? Tapi seru, di gunung itu seru. Banyak orang-orang yang mungkin dibilang sosok sokap ya, kalau Medan bilang ya. Nah, tapi ya itu tadi, mistisnya itu tadi. Yang mau kita percaya atau tidak, itu memang tetap ada. Oke. Nah kak, biasanya kak apa sih yang paling kakak takuti waktu mendaki? Hewan liar kah, cuaca, atau ada hal lain nih? Kalau masalah hewan liar atau misalnya cuaca, saya lebih milih ke cuaca sih. Karena cuaca ekstrim itu tadi tidak ada tanggal di kalender pastinya kan gitu. Jadi cuaca yang bikin orang itu hipo gitu kan, itu sangat bikin saya lelah. Karena pernah kan teman salah satu teman perempuan yang pertama kali mendaki kena hipo nih gitu. Jadi harus bagaimana aja nggak tahu. Ternyata hipo itu saling berpelukan kan gitu, bahasanya saling berpelukan. Nggak mungkin dong perempuan berpelukan sama laki-laki yang bukan mahram kan gitu. Jadi singkat cerita itu yang bikin Iza kayak ini kalau mendaki kita harus ngelihat cuaca. Karena kalau misalnya nggak ngelihat cuaca, nanti di tengah jalan kita nih bakalan hipo semua kan gitu, mati. Hipo itu tujuannya mati. Oh, Itu hipo. begitu. Iya, hipo itu badan dingin gitu kan. Kurangnya persiapan mental kita pastinya ngelihat hutan kan, hutan belangkara hitam kan gitu. Itu yang membuat mental kita kurang.
Itu hipo. Jadi memilih mana hewan ataupun cuaca atau lagi jin atau syaitan itu nggak masalah bagi jin, tapi yang masalahnya adalah cuaca. Karena cuaca itu sangat penting untuk kita mendaki, karena niat kita mendaki itu bukan hanya sampai puncak, tapi tujuan kita adalah pulang. Ada nih Kak, pertanyaan yang ngebuat aku penasaran banget. Kalau ada pendaki yang hilang itu sebenarnya bukan hilang, tapi diambil sama makhluk gaib. Kakak sendiri percaya akan hal itu nggak? Ya, untuk mendaki hilang ini kan ibaratkan etika tadi ya, persoalan pertama. Jadi manusia-manusia yang hilang tanpa adanya jejak itu ada dua gitu. Yang pertama emang diambil sama mereka karena kurangnya etika kita dalam ke rumah mereka nih bahasanya. Yang kedua, karena banyak sekali orang-orang itu yang percaya maps gunung gitu. Sampai pada akhirnya dia muter aja, yang nggak bisa, habis itu kehabisan logistik yang dia punya, meninggal di tempat seperti itu. Jadi bukan berarti karena diambil sama makhluk gaib aja, cuman ada dua, yakni yang pertama emang karena dia tersesat atau jatuh yang kita nggak tahu. Yang pertama itu ya tadi diambil sama mereka, atau mungkin masuk pintu gaib. Nah, pintu gaib itu kan masuk ke zaman mereka gitu. Kan manusia apa tuh ya, manusia kerdil gitu yang kakinya tuh Terbalik. iya terbalik. Iya, seperti itu gitu. Mereka yang ada pintu-pintu gaib. Serem banget sih. Oh, Mau coba mendaki? next time mungkin. Karena kita pasti pengalaman ya. Sekarang masih muda nih berpetualangan. Terus Iya tua sih. kita bercerita. Seperti itu. Untuk kakak sendiri Kak, pernah nggak kakak ketemu sesuatu hal yang menurut kakak itu nggak masuk di logika? Oke. Ada di Bukit Gundul ya, di Medan, itu di Tanah Merek gitu ya. Jadi saya sama rekan saya juga itu pergi ke sana karena perjalanan dari Medan sampai ke sana itu sekitar 5 jam naik kereta gitu. Tapi kalau misalnya naik mobil ya lain lagi kan gitu. Pengennya tektok pulang hari. Setelah bahasa gaulnya anak-anak gunung kan, tektok. Jadi sampai base camp itu hanya berpikir, ayo kita sampai puncak. Naik, karena Bukit Gundul itu dulunya bisa dinaikin dengan kendaraan, namun sekarang itu ya naik gitu, karena mungkin ada pohon-pohon yang berterbangan kan gitu. Singkat cerita, naiklah Iza nih sama rekan Iza berdua laki-laki gitu kan, cerita-cerita, dan laki-laki ini udah berisiknya gitu, awas lah dia itu belakang, ini anak cerita sama siapa sih kan gitu. Kita sama siapa bro, dia bilang gitu. Gak ada, aman aja, duluan lah gitu kan. Ya, di situ perut kan bangsa aja punya sakit lambung kan gitu, jadi nggak bisa lama-lama untuk makan. Itu udah naik kayak, ayolah kita pulang aja, karena waktu dari base camp ke puncak paling lama itu 1 atau setengah jam. Singkat cerita, naik Laiza sampai pada akhirnya itu ada daun ya. Daun itu bergerak sendiri. Iya, bergerak. Iya, satu helai daun itu bergerak sendiri. Itu Ija cuma bisa nangis, ayo pulang. Terus di sini Ija dicubit tuh, di pinggang dicubit. Apa sih cubit-cubit gitu kan? Ayo bang pulang. Lari turun ke bawah, pulang sampai base camp ini biru. Iya, biru. Ini ada apa? Pertanda apa? Apakah kita tidak boleh mendaki? Atau mungkin karena emang kita ada kesalahan? Namun selama perjalanan kami baik kok, sopan kok. Bahkan kami nyari hewan yang belum makan. Gitu. Mungkin ada hewan kucing, tupai, atau yang lain. Kami nyari hewan yang mungkin belum makan di hutan itu. Namun kedatangan kami tidak diterima dengan makhluk yang ada di situ. Sampai pada akhirnya kami memilih untuk pulang. Sampai base camp bilang, kami baru bilang kayak gini, kami akan datang lagi. Kami nggak takut, kami akan datang lagi, gitu kan? Nantang dia. Iya, nantang. Jadi setan itu semakin kita tantang, semakin kita takut. Tapi Iya, kalau betul semakin itu. kita takut, semakin ditantang sama dia. Ibaratkan ini apa tuh namanya, anak cicitnya Adam ini, Allah bisa nyawa nih, gitu. Jangan sampai kan kita tuh terkalahkan dengan setan tadi, gitu. Jadi kita tantang aja. Lanjut. Oke. Pernah nggak Kak, kakak ngerasa diawasi terus-menerus selama perjalanan mendaki? Iya, pernah tuh di Sibuatan ya.
banyak kali ya dari Sibaya. Wah, apa? Ya di Sibuatan saya berenam kalau nggak salah, sama perempuan-perempuan bercadar juga gitu kan. Baru pertama naik gunung ke Sibuatan. Yang jam mendakinya sampai puncak itu paling lama tuh 14 jam. Wah, Iya, Pak. 14 jam. Iya 14 jam gitu. Tapi turun nggak masuk akal, 3 jam cuma turun. Kita mendaki 14 jam kok turun cuma 3 jam. Nggak masuk akal nih gunung gitu. Cuman emang dia tuh dibilang gunung enggak, tapi dibilang bukit iya. Tapi dibilang sampai sekarang itu adalah gunung Sibuatan gitu. Nah setelah itu ke gunung lah ke Sibuatan kan. Jalan menuju puncak, registrasi. Itu registrasi harus pakai KTP di sana. Tapi itu Ija lebih suka dengan gunung itu karena emang menjaga kebersihannya itu nomor 1. Setelah itu Ija prepare dengan teman-teman bawa carrier. Ija bawa carrier 2. Ya double carrier gitu. Naik ayo. Baca bismillah. Kita niat bukan sampai puncak aja tapi sampai pulang. Sampai pada akhirnya kita itu duduk di shelter 1 ya, di shelter 1 duduklah di situ kan kami bersama-sama untuk beristirahat sejenak seperti itu. Beristirahat sejenak untuk memastikan ada nggak yang kecapean. Sampai pada akhirnya setelah Ija memilih untuk jalan di akhir, ada yang nepuk pundak kayak bilangnya, pundak ya? Ya, pundak. Oh iya, pundak nepuk. Gitu kan. Siapa lagi yang ini? Kenapa sweeper tuh paling apa ya? Paling belakang gitu. Jadi kalau sweeper tuh bilang jangan ngelihat belakang gitu. Berarti ada apa-apa di belakang gitu. Sampai pada akhirnya Iza bilang jangan ngelihat belakang. Karena emang yang Ija bawa ini anak-anak santri yang belum tahu apa-apanya gitu. Jangan lihat belakang ya weh, kan gitu bahasanya. Kenapa? Kata orang itu, udah diem aja, aman logistik kan. Ini diikutnya tuh kuntilanak guys. Jadi seret rambut seret. Yang berisik kenapa di belakang ikut, ayo Ija bilang gitu kan. Lo ngomong sama siapa Iza? Gak ada, aman aja gitu kan. Ikut ya sampai puncak Ija bilang. Jangan ganggu kawan-kawan aku ya, ganggu aja aku kan. Dia cuma jawab gitu, dia cuma jawab Menghela nafas. capek mungkin ya, Iya. narik rambut gitu. Terus dia bilang rambutnya kenapa nggak usah diseret-seret gitu. Dia cuma gitu aja. Sampai pada akhirnya di shelter 5 ya, itu area camp gitu kan, untuk memang mau summit ke puncak gitu. Dia udah nggak ikutin Iza lagi. Iya. Berarti dia tuh cuma mau cuma berkawan, tapi ya jangan sampai kita berkawan. Mau kenalan Mungkin ya seperti itulah yang Ija diawas-awasin. Tapi mungkin diawasinnya ada 2 pendapat, mungkin karena ada yang lebih jahat lagi atau mungkin ada berbahaya di atas sana, sehingga emang ya kayak tadi Ija disuruh balik kan gitu. Ibaratkan setan ini ada baiknya ada jahatnya. Betul itu. Ternyata kakak orangnya nekatan juga ya. Pemberani. Iya, pemberaninya nggak berani kali sebenarnya, cuman karena ya kita punya hobi mendaki kan gitu ya, sampai pada akhirnya ya harus dinekat-nekatin. Karena emang asal usulnya saya tuh mondok dulu ya, gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus mau, karena mendaki dulu karena sakit hati. Ya jadi dulu saya mendaki tuh karena sakit hati guys. Karena saya punya calon ya, gak diterima sama bapak saya gitu. Jadi hobi apa yang bikin menantang? Ternyata saya searching di Google itu adalah mendaki. Apa itu mendaki? Barulah pertama tuh ke Sibuatan, Sibaya gitu kan, atau yang lebih horornya tuh ke Sibuatan. Jadi banyak di Sumatera Utara gunung-gunung yang mungkin bisa kita gunakan, kecuali Sinabung ya. Sinabung nggak bisa ya. Karena Sinabung emang lagi ya nggak boleh sih sebenarnya, karena berbahaya juga bagi pendaki. Nah, gimana nih Kak tata cara ibadah di gunung itu? Ya jadi selama kita mendaki nggak luput dengan kita yang namanya ibadah. Namanya kita Islam ya guys. Jadi ia juga
banyak diundang podcast juga harus nanya gimana tata cara pendaki itu gimana, karena orang-orang mendaki itu cuman hobinya naik tapi dia nggak memikirkan ibadah dia seperti itu. Nah, bagaimana cara ibadah di gunung? Sama guys, sama seperti kita di rumah. Kita melihat arah kiblat tuh di mana? Caranya adalah di Maps. Itu pasti yang pertama kita harus download Maps di handphone kita sebelum mendaki, karena di atas sana tidak ada yang namanya jaringan. Yang kedua, kalau emang cukup air, wudhulah sesuai rukunnya. Dan kalau misalnya nggak cukup airnya, maka tayamum lah. Jadi di gunung itu bukan berarti kita nggak sama sekali ibadah gitu, nggak kayak ya udah ibadahnya nanti aja di rumah. Belum tahu loh kalau misalnya belum sampai gunung kita udah meninggal kan gitu. Tapi menurut Ija, mendaki itu adalah banyakin pahala di situ, karena setiap naik ke atas Ija selalu mengucap Allahu Akbar. Nah gitu, setiap turun mengucap itu subhanallah. Jadi tidak luput dengan kita berzikir, karena itu tadi alhamdulillahnya Ija nggak kenapa-kenapa. Mungkin ada tergesat batu kan gitu. Ibaratkan kan Allah tuh selalu kayak CCTV ini. Melindungi. Itu tadi zikir tadi itu luar biasa kali gitu. Dan nikmat sesungguhnya adalah sholat itu nikmat kali, apalagi pas subuh. Itu matahari naik, kita melihat kita lagi ibadah. Itu ibaratkan kayak kita tuh langsung di CCTV-in Allah gitu, ngelihat langitnya yang indah, ciptaan yang indah, sampai pada akhirnya berpikir kalau kiamat gimana kan gitu. Itu sampai pada akhirnya kayak kok indah kali ya. Bahkan kayak pernah kan bilang sama Abah Iza, iya tinggal aja kenapa di gunung gitu kan. Mau ngapain tinggal di gunung? Gak ada makanan di situ. Ada, makan aja tuh rumput-rumput di situ. Sehat kok bagi kesehatan. Kalau mati tinggal ditanam. Kan gitu. Intinya di situ ibadah itu luar biasa. Luar biasa bagi ibu. Masya Allah banget ya Kak. Iya, Ya Allah. Jadi pengen ngedaki. Iya boleh ngedaki. Ija juga buka open trip guys kalau mendaki bareng Iza. Silakan. Gitu. Kalau menurut kakak nih Kak, ada nggak sih Kak gunung yang auranya lebih berat dibanding gunung lain? Iya, kayak tadi ya Gelap banget ya aura gunungnya. Ada di Pusuk Bukit. Kalau di searching di Google tuh ada. Jadi Pusuk Bukit itu berat bagi Iza karena mistis-mistisnya. Jadi banyak adat istiadat mereka. Bahkan sampai puncak pun kita masih ada sesajen. Padahal itu udah dibilang mitos ya. Kalau misalnya dulu kan itu dulu betul. Tapi sampai sekarang mereka masih menggunakan itu mistis-mistis itu. Dan kita ke sana pun auranya udah berat badan kita sendiri. Jadi dia cuma sekali ke sana dan nggak mau nyoba lagi karena takutnya ada apa-apa di badan Ija, atau mungkin dia ngikutin Ija. Ya, sesajen. Iya, sesajen itu ada. Kalau nggak percaya searching aja di Google ataupun naik. naik kan Mungkin bisa kita coba lain kali Kak. boleh. Dari semua pengalaman kakak mendaki nih, kejadian mana yang paling sulit kakak ceritain ke orang karena takut dikira apa? Karena takut nggak dipercaya gitu. Iya, baik. Jadi Iza tuh di mana ya? Banyak sebenarnya ceritanya. Ada sedikit cerita dulu sih. Dulu Iza pertama mendaki, kedua mendaki gitu kan bersama teman-teman. Jadi bukan open trip, dia tuh kayak komunitas gitu, komunitas. Jadi Ija tuh petantang-petenteng gitu kan. Gitu. Udah ayo naik aja gitu. Alah nggak usah ikutin abang gitu. Ngapain sih Ija? Sosok pandai kali. Udah aman aja bilang gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya Ija ketemu sama nenek-nenek. Gitu. Ija ceritain sama kawan Ija kan. Alah, mana ada di gunung nenek-nenek. Tapi ini bener, dia pakai kebaya warna marun kalau. Itu kotor. Gitu. Kotor banget gitu kan. Nek ngapain nek? Ija bilang gitu. Sakti kalau sesi Ija. Gimana? Nenek jangan ngeliatin saya mau mendaki. Nenek mau ngedaki mana nek? Pakai nenek kau pakai kebaya gitu kan. Kalau Ija udah nyubitin Ija, bukan nenek-nenek. Nanti itu aja kayak jin-jin menyerupai kan gitu. Wah nenek-nenek punya kaki kok dia. Kalau setan tadi dia nggak punya kaki gitu kan. Udah yuk jane aja. Enggak, mau bicara sama nenek ini. Nenek bawa daypack nih. Minta minum apa nih? Haus kan gitu.
kok diem aja nenek ini, alah lah nenek di mana cucunya, pakai kebaya sosokan kali. Pas dia balik itu muka hancur guys. Wah, Iya, lari weh gitu kan. Kenapa aja udah lari, gila nenek itu hancur mukanya katanya kayak gitu kan. Kan aku bilang itu jin ja katanya, nggak mungkin kalau jin tadi kakinya nggak ada gitu kan. Itulah apa lah hancur. Itu satu cerita. Yang kedua, Giza ada kan seorang pendaki ini kan FOMO gitu ya. Iya. Nah, jadi ada beratnya 85 kilo, perempuan, berat kan. Jadi pas turun ke Sibaya itu kan, dia turun kakinya tuh udah getar yang pertama kali naik. Habis itu Ija bantuin, itu Ija bawa open trip. Jadi ketua open trip itu nggak ngapain mereka, Ija yang ngapain, karena Ija di situ jadi bintang tamunya. Nah di situ jadi bintang yang diundang sama mereka untuk ngapain open trip mereka. Sampai pada akhirnya turun untuk ke base camp pos 2 ya. Turun, Iza minta tolong sama abang-abang yang mendaki. Ih ganteng kali abang ini minta tolong lawak gitu. Bang, kawan awak yang di atas ini. Apa kak gitu kan. Namanya pendaki ini, kalau mendaki ini ibaratkan orang itu udah kenal sekali sama kita. Minta tolong apapun dikasih. Apa kakak mau minum? Ih kakak cantik kali gitu. Udahlah, mau secantik-cantik itu kawan awak di atas gitu kan. Ih berat kali kawan. Itu maghrib. Berat kali kawan. Ih, apalagi dicari, itu 2 orang. Ada yang mau turun, bang sini carrier abang tarik itu kawan awak gitu kan. Kawan saya tuh udah kayak ke Iza, ayo lo pulang, sakit kali kayak mana mau gotong kayak mana, kok berat kali kan gitu. Terus dikasih lah HP-nya. Jadi FOMO-nya iPhone ini guys. Ih, 10 iPhone di tangan awak. Kalau awak jual kayak mana? Itu berkira situ. Jual dia bang, jual. Padahal nggak kenal. Jangan kakak jual kak, gitu kan. Ya habis itu, ya awak senter nih di Sibaya. Ya nyenter sit perempuan. Ih ngapain lagi dia di situ kan? Dia tahu. Rupanya dia ngadep ke Iza. Dia cuma gini, gitu. Muka itu udah hancur. wah, besar banget Iya, pasti. jadi Iza tuh nanya sama kawan-kawan, pernah nggak nampak perempuan di kayak apa ya dibilang, nanti kalau ada ke Sibaya itu, kalau pernah di Sibaya itu pertama tuh kayak hutan bambu gitu, di situ aja jawaban. Pernah nggak jumpa di situ? Pernah. Itu kuntilanak. Tapi bukannya hancur tuh ya udah merah, dan nggak ada yang namanya speks wajah kita tuh kan ada hidung gitu. Kayak mana ketika kita ngelihat orang kecelakaan yang hancur mukanya, dia cuma dada. Sampai pada akhirnya Iza di situ hanya gemetar, ayo pulang gitu kan. Cepatlah kak adik kawannya, ribet kali nih di atas kan. Iza cuma diam, dia mau ngapain kan gitu. Udah muka hancur, di dalam hatinya ngapain ghosting orang aja nih. Udah hancur setan ini, nakut-nakutin awak. Jadi Iza ngerasa bukan merinding, malah bikin kayak ngapain lah setan ini, ada kerjaan, udah lah usah takutin kan gitu. Sampai pada akhirnya Iza tuh kedinginan, udah mau hipo. Bang, boleh nggak pinjem sweater? Kayak gitu. Jadi itu ibaratkan Iza tuh masih sendiri kan gitu. Bang boleh nggak pinjem sweaternya gitu? Boleh kak, boleh. Sampai sekarang sweater masih ada di rumah weh. Masih disimpan. Iya. Karena nggak ketemu sama orangnya. Pas mau ke pos 1 itu dibonceng kan sama kawan Ija, laki-laki. Di situ dia ngikutin, ngintilin kereta. Ya, ngintilin kereta kami gitu kan. Motor lah gitu bilang. Terus tuh nggak berselang lama Ija tuh nggak sadar, pingsan di kereta tersebut. Gitu, setelah ngelihat perempuan itu tadi dia ngikutin Iza, itu pingsan. Sampai kata kawan Iza ya, pingsan Iza tuh 2 jam setengah. Berarti cukup Lama lama. juga. Tapi di situ Iza keadaan kayak tidur, denger mereka nangis. Mereka nangis nih, nangisin Iza kan takutnya kenapa-apa. Pas Iza bangun, Iza minta, ayo naik atas lagi yuk gitu. Nggak usah, ayo naik atas lagi lah bang, naik atas lagi gitu. Terus base camp di pos 1 bilang, coba dibaca-bacain, ngambil apalah kayak tisu-tisu itulah, percaya mistis gitu kan. Ambil coba tisu-tisunya gitu kan, itu dibacain. Ayo. Terus Ija tuh kayak kemasukan gitu perempuan, jadi genit sama laki-laki. Jadi ada kan, emang ganteng sih bang ini. Jadi genit aja sama bang itu. Ayo apa pulang kita ke atas gitu. Terus kata wak base campnya ini kan, coba bacain gitu. Ayo lah bang, ayo apa? Gitu lah Ija kan.
kemasukan ini gitu kan, kemasukan ini, ayo lah bang ayo, terus di ini ditekan gitu kan sama wak mendaki itu kan, wak di base camp itu, habis itu Ija pingsan lagi baru tapi Ija tetap minta ke atas. Ija ditarik untuk pulang itu bertiga bertiga dari Sibaya sampai Medan tuh bertiga karena takutnya ngikut Ya. ke Banteng Ija kan gitu. Kita juga was-was nih Ah, ya. seperti itu. Jadi ya kalau dibilang mistis itu percaya atau tidak, itu tuh sangat percaya. Mungkin orang-orang yang nggak mau percaya mungkin dibilang alah nggak ada itu. Kita hidup cuma sama manusia, hewan, tumbuhan. Padahal yang tak kasat mata lebih banyak. Bahkan mereka berkembang biaknya banyak daripada manusia. Takutnya malah dikira kayak ilusinasi nih orang Iya, ini kayak gitu. orang gila kan gitu. Tapi pada akhirnya ya emang kita harus mempercayai karena emang Ija banyak bukan hanya hewan setan yang hancur mukanya, terus kakinya kebalik, pocong yang berkeliaran. Kalau di Sibuatan tuh pocong deh, gelantung deh. Seru nggak? Iya, jelek kali. Kan Ija selalu bilang jelek kali pocong ini gitu. Iya itu satu. Terus pas sama abang juga kan turun dari pos 1 ke pos 2 ke pos 1 gitu. Itu gundul tinggi kali. Dia nyari matanya kemana matanya ini? Karena kayak mana ya? Rasa merinding itu udah gak ada lagi gitu. Jadi nganggep dia tuh ya biasa aja sih kayak manusia biasa. Cuman ya mungkin mukanya jelek gitu aja. Jelek kali sih muka kamu. Bukannya takut jadi malah ngehujat si hantu itu ghosting. gitu. Kan gitu. Kalau kita anak-anak muda kan ghostingnya sama anak-anak muda kan. Aja nggak setan. Sama setan. Iya. Keren, Jadi kalau misalnya di apa ya di persekolahan gitu kan ada kondisi kok nggak usah duduk situ, nggak usah gila Iza, nggak usah gila gitu. Padahal kita nampak jangan duduk situ, jelek kali sama setan itu. Jadi banyak kan Iza yang FOMO untuk mendaki, mau ngerasakan apa yang Iza rasakan. Tapi ya itu tadi Allah itu ngasih cerminan atau ngasih ituan itu sama orang-orang yang mungkin dipilih dia. Nah inilah tadi kalian ngundang kami berdua, inilah pilihan Allah untuk bisa ngelihat hantu itu tadi. Mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat hantu tadi, mungkin kami bisa ngelihat hantu dan itu harus kita percaya gitu. Kalau misalnya kita nggak percaya, ayolah ikut kita ngedaki kan gitu biar kita merasakan. Tapi emang bener ya kalau misalnya kepala itu bener-bener kalian juga bisa nampak. Jadi basicnya Iza tunggu capek dulu nih, tunggu capek dulu baru bisa nampak. Tapi kalau nggak capek kayak gini ya nggak nampak. Di sini pun nggak ada apa-apa. Tapi kalau emang Iza capek Baru kelihatan. baru ada kelihatan gitu. Wah, ternyata banyak banget ya kejadian-kejadian yang dialamin sama Kak Iza pas lagi mendaki. Kira-kira kakak kapok nggak ya untuk mendaki lagi dengan kejadian yang nggak masuk akal kayak gitu? Untuk kapok sih enggak. Iya, karena minggu ini pun mau mendaki lagi. Jadi gak ada kapoknya kan. Jadi Karena udah hobi gitu. iya. Kalau mungkin ya teman-teman juga punya hobi-hobi tersendiri kan gitu. Jadi kalau misalnya hobi itu ya harus kita bakati kan gitu. Jadi Iza juga ngapain dengan guru Iza, bahkan guru Iza juga mendaki juga. Ya udah daki terus, apa yang kamu cari di sana? Ini jangan sampai kamu mendaki ibadahmu tertinggal gitu. Jadi nggak kapok. Tetap mendaki, bahkan sampai ngajak orang ngedaki. Kayak apa ya? Ketika kalian mendaki pertama, kalian akan kecanduan. Gitu. Jadi coba kalau misalnya nggak sama sekali nggak ada kecanduan, potong kuping aja. Menurut kakak nih, pesan dan kesan apa yang bisa kakak sampaikan untuk para pendaki di luar sana nih kak? Ya, untuk pesan para pendaki ya, terutama tentang sampah pastinya gitu. Jadi di gunung banyak sih gunung yang mungkin kita bilang Rinjani, Kerinci, bahkan mungkin gunung-gunung yang tertinggi kan gitu, pasti ada yang namanya sampah. Gitu, ibaratkan gini loh, kita punya rumah, kita ada nih apa ya namanya tamu datang ke rumah kita, terus mereka tuh nyampah aja terus. Jadi pasti kita berpikir kayak harus jahatin mereka kan gitu. Nah itu tadi yang membuat mistis-mistis ini benci dengan manusia gitu, dijorokin rumahnya. Jadi ya, jangan FOMO kan gitu. FOMO itu satu, kalau misalnya kita FOMO pasti banyak akibat yang kita alami gitu. Namanya FOMO ya,
coba-coba aja gitu. Padahal lama kelamaan tim SAR pula kan hilang dia, tim SAR ya kan. Aduh. Gitu. Pemuja, kalau emang mau mendaki, pendakilah. Nikmatilah keindahan yang Allah ciptakan, kan gitu. Tapi itu tadi yang pertama, persiapkan fisik, mental, alat-alat kan kalau bisa. Kalau nggak bisa pun sekarang udah banyak yang namanya sewa-sewa alat pendakian. Ya, ada tuh. Jadi ya pesannya itu tadi, jangan FOMO ya, itu satu. Yang kedua, jagalah kebersihan. Sebagaimana gunung itu adalah rumahmu, kan gitu. Terus apa ya namanya? Fisik tadi udah ya, mental tadi udah. Jangan bawa kawan yang mentalnya kurang. Gitu, mentalnya kurang maksudnya mental bukan gila ya. Iya. Mentalnya kurang itu bahasanya emang dia orangnya takutan. Gitu. Takutnya gimana ya? Ica pernah bawa orangnya yang mentalnya kurang. Itu tadi banyak resiko yang kita alami. Gitu, dari dia capek, terkilir, bahkan kesurupan, itu tadi itu susah. Bangsa Ija nggak bisa ngeluarin setan di badannya kan, nggak mungkin kita bawa sampai base camp. Jadi ikuti nggak Iya sih? benar, makanya kalau emang teman-teman mau mendaki gitu kan, persiapkan H30 untuk jogging kan gitu, biar nggak sakit. Itu Untuk mempersiapkan fisiknya. itu betul sekali. Oke. Mm-mm. Nah, teman-teman, dari cerita Kak Iza tadi, kita jadi bisa tahu kalau kita harus berhati-hati lagi ketika sedang mendaki, dan pastinya kita harus selalu ingat kalau ada pepatah yang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus tetap menjaga sopan dan lisan kita dimanapun kita berada. Cerita ini mungkin selesai, tapi siapa tahu ketika kalian mendaki nanti, sosok itu justru muncul di depan kalian. Sampai jumpa dan hati-hati kalau sedang mendaki.